Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sinar 5 TV. Dalam kesempatan kali ini bersama kita yaitu pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta bersama Ustadz Sugiyatul Faktih. Beliau adalah salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Anak-anak santri gimana di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta, Ustaz? Anak-anak pada sehat, aktivitas belajar pun berjalan seperti biasa. Alhamdulillah, Ustaz ya. Para pemirsa, bertepatan untuk kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah sejarah perkembangan Sinar 5 media kita yang nanti akan diulas bersama Ustadz Sugiyatul Faktih, karena beliau ini adalah sebuah saksi hidup perkembangan dan kemajuan media Sinar 5 dari media cetak menuju ke media digital. Apa sih ya akan kita bahas, nanti kita dengarkan sejarahnya sampai di mana perkembangan Nahdlatul Ulama berikut medianya Sinar 5 sampai saat ini ya. Ustadz Ya. Berbicara masalah media Sinar 5, kebetulan Sinar 5 saat ini usianya sudah 26 tahun. 26 tahun ya. Saya adalah pimret penerus dari almarhum almarhum Ustadz Hamzani SQ ya. Sebelum saya, pemirsa, pimret ini dipegang oleh almarhum Ustadz Hamzani SQ. Beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 1 tahun yang lalu kurang lebih ya. Yang kita akan bicarakan adalah mengulas sejarah media Sinar 5 dipegang oleh almarhum Ustadz Hamzani SQ ya. Gimana sejarahnya Ustadz berada di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Kebetulan almarhum juga kan sebagai pengasuh juga di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Itu seperti apa ceritanya sehingga Sinar 5 ini, media kita ini eksis kembali yang memang sudah lama mati suri gitu, Ustaz. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membahas tentang Sinar 5 lebih detail, mungkin saya bukan ahlinya ya, karena ada yang lebih senior dari saya. Tapi saya itu dekatnya sama almarhum Ustadz Hamzani. Jadi almarhum Ustadz Hamzani, pimret yang lama itu, kebetulan dia sangat dekat dengan saya. Karena awal dia masuk ke NW, emang dia itu sudah lama di NW. Ustadz Hamzani almarhum ini sudah lama di NW, cuman dia menghilang. Itu yang dimaksud dengan pejuang yang menghilang. Beliau orang utama yang menjadi pengasuh di pesantren ini. Tapi tak lama dari itu dia tuh hilang. Entah alasan apa saya nggak tahu. Nah, kemarin beberapa tahun yang kemarin sebelum beliau meninggal, beliau itu masuk lagi ke NW lewat saya. Dia mulai masuk, saya belum kenal siapa Ustadz Hamzani itu. Dia itu main-main ke madrasah, saya lihat duduk. Kemudian mungkin dia itu melihat saya ngajar gitu ya. Saya ngajar, dia mengira saya ini salah satu ustadz yang mungkin bisa menjadi perantara dia masuk lagi ke pesantren. Perantara. Dia melihat saya ngajar, kemudian setelah ngajar dia bertemu dengan saya. Salam. Dia menyatakan saya ini dari Lombok. Oh iya, saya juga dari Lombok. Ngobrol. Setelah ngobrol, saya ajak dia ke kamar ngopi-ngopi. Dia cerita. Di situ saya tahu dia itu ternyata orang lama yang hilang. Dia cerita, saya sudah lama jadi pengasuh di sini, tapi dulu saya pergi apa? Dia pergi mencari pengalaman di luar, jadi jurnalis di luar. Jadi bertahun-tahun, kira-kira kurang lebih 17 tahunan, 15 tahunan dia jadi jurnalis di luar. Dia perlihatkan saya kartun jurnalisnya. Kemudian nggak lama dari itu pertemuan bisa dibilang pertemuan pertama-tama. Besoknya lagi dia datang dan menceritakan ternyata dia punya keinginan yang luar biasa. Dia pengen balik lagi untuk mengabdi ke NW. Bagaimana caranya? Saya bilang dulu kan almarhum ini di luar aktif. Bagaimana bisa aktif di pondok kalau aktif di luar?
beliau mengatakan saya mengabdikan diri saya di pondok lagi. Cuman dia malu, mau ngomong ke Pak Kiai malu. Nah, kebetulan dia tuh cerita panjang lebar ke saya keinginannya pingin menghidupkan lagi media Sinar 5. Saya belum tahu media Sinar 5. Dia cerita dulu dia pernah merintis di sini media Sinar 5 dalam bentuk buku kecil, tabloid. Dia cerita sama saya. Nah, kemudian dia bilang dia menghidupkannya kembali dalam bentuk elektronik, sesuai dengan digital, sesuai dengan perkembangan zaman. Apa aja udah pernah diceritain sama saya. Saya melihat menarik, ini luar biasa nih orang, kayaknya serius yang berjuang. Akhirnya saya menghadap ke Pak Kiai Tuan Guru Haji Muhammad Suedi. Saya omongkan ada namanya Ustadz Hamzani, pengen ngabdi di Sinar 5. Ini Ustadz senyum. Apa kata Ustadz kurang lebih seingat saya? Dia itu dulu sudah lama mandi redaksinya tapi dia menghilang. Saya bilang dia ngomong ke saya dia serius pengen ngabdi lagi. Akhirnya ya Pak Kiai senang banget. Dia bilang sudah aja masuk menghadap. Akhirnya besok saya ketemu dengan beliau Ustadz Hamzan ini almarhum. Kemudian saya suruh langsung menghadap ke Pak Kiai. Saya sudah bicarakan, Pak Kiai Haji Muhammad Suedi menyambut senang kepulangannya. Cuman ada pesannya serius apa enggak gitu. Langsung sama saya menghadap, luar biasa dia tunjukkan dirinya, saya akan lepas di luar, di sini akan saya mengabdi. Di situ saya tahu ternyata dia bukan sekedar menjadi jurnalis, dia adalah hafiz 30 juz. Hafiz Quran. Bapak bilang apa? Pak Kiai bilang apa? Kemana hafizmu? Gitu. Sudah lama kamu menghilang, di sini kamu abdikan hafizmu. Sinar 5 kamu tinggalkan. Ternyata Bapak sudah tahu semua. Dari situ saya tahu ternyata almarhum ini pernah dulu jadi pimpinan Sinar 5 sebelumnya. Kemudian dia juga seorang hafiz dari cerita Bapak itu. Bapak cerita ini Al-Ustadz Hamzani ini adalah seorang hafiz dari Lombok dikirim ke Jakarta, dia seorang hafiz. Kemudian dia menghilang. Sekarang harus benar-benar mengabdi. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Dari situlah mulai mengabdi. Saya bilang kalau kepada almarhum malu saya ke Ustadz ya. Malu saya ke Ustadz kalau sampai almarhum ini kalau sampai tidak serius canda-canda. Dari situ katanya saya akan mengabdikan diri saya ke ini. Luar biasa terharu saya mengabdikan diri saya. Sampai-sampai dia jurnalis itu lepas. Disitulah mulai dia tuh menggarap lagi Sinar 5. Dia tuh memaksa saya ikut. Ayo Ustadz bantu. Saya bilang saya kan di pondok, saya nggak bisa setelah aktif di pondok. Tapi dia maksa terus. Karena dia merasa enak dari awal dia masuk ini ke saya. Kalau saya mengerjakan yang lain, dilihat saya kerjain sekolah, dia bilang Sinar 5 disuruh nulis berita. Ayo ini dipaksa saya gabung terus. Dia punya keinginan besar, kata di Sinar 5 ini kita lihat besok saya maju, insya Allah semua maju. Luar biasa. Dari situ saya mulai termotivasi. Ini luar biasa orang. Saya lihat juga kecerdasannya dalam bicara luar biasa. Cocok dia menjadi pimret, ngomongnya luar biasa. Dia memberikan saya pandangan tentang media. Dia memberikan saya pandangan bagaimana kehebatan media. Tapi waktu itu saya belum ini orang luar biasa kemampuannya. Nah, saya belum setelah saya lihat dia terjun langsung. Dia terjun, dia mengisi Sinar 5, dia itu membuat video juga. Dia sering ke saya iseng, "Ustaz, video apa? Video untuk dibuatin video pondok di Sinar 5." Luar biasa, pokoknya di bidang elektronik luar biasa di kemampuannya itu. Dia banyak mengajarkan saya, utamanya di bidang media, karena dia memang sudah lama di luar itu. Saya ingat pesannya, saya akan mengabdikan diri saya di sini. Kalau nggak ingat dia juga sampai dia nggak akan di luar lagi. Benar katanya, sampai meninggal di sini itu. Sampai meninggal, alhamdulillah dia meninggal dalam pengabdiannya itu. Menjadi pengasuh di Nahdlatul Wathon. Di samping Sinar 5 dia juga pengasuh. Dia di pondok itu sebagai tahfiz. Itu yang saya harukan di beliau, itulah keinginan luar biasanya untuk mengabdi di Nahdlatul Wathon. Pengabdiannya tulus, tidak lama beliau dipanggil oleh Allah. Dan itu beliau meninggal bukan dalam keadaan sakit, sehat. Bahkan saya sedang canda, kurang lebih 3 jam, bukan jam, setengah jam dari candaan saya. Beliau masih segar. Saya bareng canda, setengah jam meninggal. Subhanallah. Saya tidak menyangka karena memang beliau tidak sakit ini.
tidak sakit seperti orang-orang sekarang, enggak. Bisa dibilang tidak sakit. Kita aja tidak menyangka dia meninggal karena umur yang masih muda, sehat, masih canda. Bahkan itu setengah jam itu saya masih ngobrol. Kurang kali setengah jam tuh. Saya sholat isya dikabarin belum meninggal. Saya nggak percaya juga. Tapi itulah namanya umur, tidak ada yang bisa menentukan. Harapan dia untuk Sinar 5 itu apa sih saat sebenarnya gitu kan? Dia sebelumnya kan memang mendirikan Sinar 5, salah satu perintis Sinar 5 yang didirikan oleh Maulana Syekh pada tahun 1994, termasuk dia penggagasnya. Lalu dia menghilang, lalu dia kembali lagi, dan itu motivasinya apa gitu? Dia mau menggarap media Sinar 5 Nahdlatul Wathon ini. Dia pernah cerita, saya itu tinggal gak jauh dari NW katanya. Saya itu dari NW itu di At-Tahir kan berapa jaraknya? NW sama At-Tahir dekat sekali. Cuma saya bingung katanya, kenapa hati saya untuk ke NW aja berat katanya. Untuk ke NW ada apa? Saya itu seingat saya, ini kan namanya ceritaan ya, seingat saya. Beliau itu merasa terbeban, beliau itu seorang hafiz, seorang orang dari alumni Nahdlatul Wathon, kemudian tidak berjuang Nahdlatul Wathon. Kayaknya saya lihat baca itu beliau ada beban tanggung jawab sebagai alumni Nahdlatul Wathon, saya lihat tuh. Karena beliau itu dari kecil tahfiz tuh, dididik dari kecil sampai besar. Kalau saya baca beliau itu ada beban moral sebagai alumni Nahdlatul Wathon, sehingga dia balik, dia merasakan katanya kehidupan di luar itu hampa saja, hampa. Kenapa? Teringat dia seorang hafiz, teringat ada madrasahnya yang ditinggalkan itu Nahdlatul Wathon. Jadi dia merasa hampa aja, nggak tenang aja katanya. Sehingga dia mencoba gimana, katanya saya sudah lama pengen masuk ke pesantren. Saya udah lama pengen balik lagi ke pondok, tapi susah gimana caranya. Nah, pas dia temukan saya itu, baru dia langsung itu, kayaknya mungkin dia mengatakan, ini yang saya cari peluang ini. Sehingga dia tidak sia-siakan sampai meninggal. Satu kayaknya kalau saya lihat tuh motivasinya beban sebagai tanggung jawab alumni kayak. Tanggung jawab alumni. Dan alhamdulillah cita-cita dia tercapai. Yaitu mendirikan Sinar 5 dan kembali lagi untuk mengulas hafiznya sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayat. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi cita-citanya kalau di Sinar 5 ini dia pingin saya pingin Sinar 5 ini go seperti media-media yang lain. Dia pingin dia Sinar 5 ini besar seperti media-media yang lain tuh. Karena dia berharap dari Sinar 5 ini suara ini bisa diketahui oleh orang-orang. Suara ini bisa kemana-mana, bisa mendunia gitu. Amin. Karena dengan teknologi seperti ini akan bisa dikenal orang. Kalau kita saya ingetin, kalau kita ngomong di depan orang, kalau dia motivasi saya lihat nih, kenapa saya tekankan ikut media Sinar 5? Kalau kita ngomong ke depan orang, paling mendengarkan 10, 20, 100. Tapi kalau ngomong di media, tulisan kita pakai media, kirim katanya, itu bisa dibaca sampai ribuan orang. Dan pahalanya lebih banyak. Itu saya ingat motivasinya ke saya itu. Pahalanya lebih banyak katanya. Maka dia selalu memaksa saya untuk ikut gabung ke media. Sinar 5 dari dulu. Ya, cukup menarik, dan ini adalah ulasan yang sangat bersejarah untuk kita media Sinar 5. Ustadz, kebetulan hari ini adalah hari milad ke-26 media kita Sinar 5. Silakan Ustadz berikan ucapan kepada pemirsa. Ke-26 ya. Media Sinar 5 mudah-mudahan tetap jaya, tetap maju, tetap langgeng, maju sesuai dengan cita-cita pendirinya. Karena menurut kabar yang saya dapatkan dari guru kita Kiai Haji Muhammad Suhadi, beliau Syekh Zainuddin Abdul Majid ketika diperlihatkan Sinar 5 itu kayaknya sangat senang banget tuh, sampai dipeluk-peluk katanya buku Sinar 5 itu. Kenapa? Karena saking senangnya. Maka saya harapkan mudah-mudahan Sinar 5 ini bisa membawa cita-cita perintisnya, cita-cita orang yang membuatnya, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan Sinar 5 ini bisa membawa NW menuju lebih baik, lebih maju, dan menyebarkan kalimat Allah di penjuru dunia lewat media Sinar 5 ini. Terima kasih, mudah-mudahan Sinar 5 tetap jaya dan maju terus berkarya untuk agama, nusa dan bangsa.
Terima kasih banyak. Ya para pemirsa, sekian, kita jumpa lagi lain waktu dan lain tempat. Tentunya masih tetap bersama kita di Sinar 5. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak dibuang aja kalau yang itu. Yang mana?